Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yuwan Wahyudi, mahasiswa Akidah Filsafat Islam UIN Raden Mas Said semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya, yaitu Makul Filsafat Barat Modern, yang berjudul Pemikiran Filsafat J.G. Vekte, dosen pengampu DRA Hajah Siti Nurlaili M.Hum. Langsung saja kita masuk ke materi. Johann Gottlieb Vekte adalah seorang filsuf Jerman yang turut menjadi pionir dalam mengembangkan mazhab idealisme. Mazhab ini yang memainkan peranan penting pada era pasca Immanuel Kant. Vekte lahir di Sakoni pada tahun 1762. Orang pertama yang berusaha memenuhi tugas yang diberikan Kant ialah J.G. Vekte, yang dilahirkan di Ramenau, Jerman. Ia belajar teologi dan filsafat, kemudian karena ia menakjubikan, pindahlah ia ke Koningsbergen. Dalam waktu 4 minggu telah berhasil ia menulis bukunya, yaitu Versuch einer Kritik aller Offenbarungen, atau usaha suatu kritik atas segala wahyu, di tahun 1792. Buku ini begitu bernafaskan Kant sehingga orang mengira bahwa Immanuel Kant lah penulisnya. Ketika diketahui bahwa bukan Immanuel Kant, melainkan Vekte lah penulisnya, mendadak namanya menjadi terkenal. Kemudian ia menjadi guru besar di Jena pada tahun 1792. Ia menerbitkan karangan Über de Grund unseres Glaubens an ein göttliche Weltregierung, atau tentang asas iman kita kepada suatu pemerintahan dunia yang ilahi, yang meletuskan perselisihan mengenai ateisme atau ateismus tereit pada tahun 1799. Karena terlibat dalam perang ateisme itu, ia mengundurkan diri dan pindah ke Berlin. Akan tetapi juga di sini ia bertengkar dengan banyak orang. Ia wafat pada tahun 1814. Filsafatnya disebut Wissenschaftslehre atau ajaran ilmu pengetahuan. Filsafat sebagai ajaran tentang ilmu pengetahuan dibedakan antara A. Ajaran tentang ilmu pengetahuan atau teoritis, dan B. Ajaran tentang ilmu pengetahuan yang praktis. Di dalam bagian yang teoritis dibicarakan hal metafisika dan ajaran tentang pengenalan, sedang di dalam bagian yang praktis dibicarakan hal etika. Dengan melalui deduktif, Vekte mencoba menurunkan dari ego atau aku adanya benda-benda, karena ego berpikir, berefleksi, dan mengiyakan diri, maka benda-benda ada mengiyakan diri dan berada ini jikalau diterapkan kepada ego dipandang sebagai identik. Setelah ego mengiyakan diri, maka bukan ego dinyatakan, maka hukum berpikir dipandang sebagai sama dengan hukum alam. Intinya, hukum berpikir dipandang sebagai sama hukumnya dengan hukum alam, dengan secara dialektis, yaitu berpikir dengan menggunakan tese, antitese, dan sintese. Ia mencoba menjelaskan adanya benda-benda. Ia mengemukakan 3 dalil. Yang pertama, ego atau aku mengiyakan diri sendiri, atau ego meneguhkan bahwa ia ada. Ini tesenya. Akan tetapi perbuatan
Peneguhan adanya diri sendiri ini baru mungkin jikalau ego juga membedakan diri daripada yang bukan ego atau objek atau benda yang membatasi ego tadi. Demikianlah. Yang kedua, ego meneguhkan adanya yang bukan ego. Inilah antitesenya. Oleh karena ego sekarang benar-benar tidak lagi tunggal, karena ada ego yang dapat dibagi-bagi dan bukan ego yang dapat dibagi-bagi. Yang ketiga, ego di dalam kesadarannya terhadap muka dengan suatu dunia, perbedaan dan kesatuan telah memasuki pengalamannya. Inilah sintesenya. Demikianlah pengenalan yang konkret mengandung di dalamnya ego atau aku dan dunia. Yang keduanya saling membatasi. Keduanya, ego dan dunia, bukanlah dualisme yang mutlak, sebab keduanya dapat dikembalikan kepada satu sumber, yaitu aktivitas atau perbuatan ego yang menciptakan itu. Demikianlah fakta dasar dalam alam semesta adalah ego yang bebas atau roh yang bebas. Dunia ada suatu hasil ciptaan roh yang bebas. Apa sebab ego menciptakan dunia? Dijelaskan demikian. Menurut Fichte, keadaan ego tidaklah terbatas. Agaknya yang dimaksud dengan ego ini adalah ego mutlak, ego absolut yang dibedakan dengan aku perorangan. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ego adalah Allah. Akan tetapi ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ego bukan Allah yang berpribadi, melainkan tertib moral dari alam semesta, suatu kuasa yang bekerja di dalam dan melalui pribadi perorangan yang dikenal. Pangkal pikiran Fichte dalam ajarannya tentang ilmu pengetahuan yang praktis sama dengan pangkal pikirannya yang terdapat di dalam ajarannya tentang ilmu pengetahuan yang teoretis, yaitu tuntutan pikiran bagaimana aku harus berpikir tentang diriku, lepas dari segala sesuatu yang bukan aku. Dunia, yaitu yang bukan aku, ditentukan oleh aku, oleh manusia. Akulah yang menguasai dunia, sebab aku itu makin lama semakin menguasai dirinya. Pertama-tama ia mengalahkan nafsu alamiahnya sehingga ia sampai kepada mengusahakan kebahagiaannya. Usaha kepada kebahagiaan ini kemudian dikalahkan oleh usaha kepada yang baik, yang akhirnya sebenarnya akan kewajibannya. Kewajiban bagi Fichte adalah perealisasian yang sempurna akan kebebasan manusia yang dicapainya jikalau akunya telah secara sempurna memasukkan yang bukan aku, dunia, ke dalam dirinya sendiri. Dan kesimpulannya, Johann Gottlieb Fichte, murid dari filosof Kant, merupakan filosof idealisme subjektif yang berpandangan bahwa sumber pengenalan atau pengetahuan bukanlah rasio teoritis atau praktis, melainkan pada aktivitas ego. Pemikiran beliau didasarkan pada konsep ego mutlak yang menemukan dan meneruskan pengertian-pengertian tentang objek. Ego tidak hanya sebagai penemu, melainkan sebagai yang menciptakan benda-benda atau objek. Dengan demikian, peran manusia sebagai subjek sangat dominan di dalam menegaskan sesuatu. Menurut Fichte, fakta dasar dari alam semesta adalah ego yang bebas atau roh yang bebas. Dengan demikian, dunia merupakan ciptaan roh yang bebas. Fichte membagi filsafat menjadi dua macam ajaran, yaitu yang pertama ajaran tentang ilmu pengetahuan yang teoritis. Ajaran ini membicarakan tentang hal metafisika, dan ajaran tentang pengenalan, ajaran tentang ilmu pengetahuan yang praktis. Yang kedua, ajaran tentang ilmu pengetahuan yang praktis. Ajaran ini membicarakan tentang hal etika.
Menurut Factor, manusia pada dasarnya adalah makhluk yang bersifat moral. Hidupnya memegang moral mengandung suatu usaha di dalamnya. Tugas manusia bukan hanya untuk mengetahui, tetapi juga untuk berbuat sesuatu dengan pengetahuannya. Isi tugas moral manusia diturunkan dari dua dasar pikiran, yaitu yang pertama bahwa manusia berkewajiban menghargai dirinya sendiri sebagai makhluk yang bebas, dan yang kedua bahwa ia senantiasa berkewajiban berbuat dengan tidak mengambil kebebasan orang lain. Menurut pendapat saya, ajaran filsafat yang diusung oleh Fichte ini sejalan dengan konsep Islam. Islam mengajarkan manusia untuk mempercayai dan meyakini adanya Allah dan hal gaib lainnya, seperti malaikat ataupun setan. Meskipun kita tidak dapat melihat Allah dan hal gaib tersebut, ajaran filsafat Fichte menekankan pada ide dan main, yaitu segala sesuatu itu pusat dalam pikiran kita, sehingga keadaan benda-benda apapun hanya berdasarkan pemikiran kita. Dengan demikian, paham idealis yang diusung oleh Fichte ini tidak mematahkan keadaan Allah. Secara sederhana, hubungan antara ajaran Islam, Fichte, dan konsep Islam dapat diterangkan sebagai berikut. Manusia diberitahu tentang adanya Allah melalui ciptaan-ciptaan Allah yang ada di sekeliling manusia. Dengan demikian, manusia berusaha mengetahui apa yang dihadapinya. Maka berjalanlah proses intelektualnya untuk mempercayai dan mengabstrakkan Allah menjadi pengertian seperti yang dipikirnya. Selain itu, ajaran filsafat Fichte juga menekan tentang moral, di mana manusia harus menghargai dirinya sendiri atau orang lain. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam, bahwa kita harus menghargai diri kita sendiri dengan menjaga diri seperti menutup aurat, karena kita merupakan ciptaan Allah. Kita juga harus menghargai orang lain dan melakukan segala sesuatu tanpa menyakiti orang lain. Islam mengajarkan untuk berbuat baik sesama manusia dan saling memberikan manfaat tanpa pernah berusaha untuk menyakiti hati satu sama lain. Jadi dari hal ini dapat kita lihat bahwa ajaran filsafat yang diusung oleh Fichte memang sejalan dengan ajaran dan konsep agama Islam. Nah, itu cukup sekian presentasi dari saya. Apabila punya kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Astaghfirullahaladzim min jamil khotwat. Wa ma taufiq illa billah wa alaihi tawakkaltu ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'an najah.